Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung hari terakhir, atau tepatnya nanti besok merupakan hari yang terakhir di tahun 1445 Hijriah. Maka Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di tahun ini. Kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah seorang manusia yang hidup di dunia dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, namun sampai di akhirat yang kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini, khatib menyampaikan tentang makna tahun baru Hijriah. Kita memahami bahwa Hijriah itu diambil dari kata hijrah, yang artinya adalah pindah. Dalam bahasa Arab atau literatur agama Islam, hijrah dikenal dengan dua makna. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yang kedua adalah hijrah haliyah. Hijrah makaniyah adalah hijrah tempat, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari suatu tempat yang dimana di sana tidak dapat mengamalkan ajaran agama Islam karena banyaknya tekanan, banyaknya intimidasi, maka pindah ke tempat yang lain yang lebih aman. Dan itu yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah hijrah haliyah, yaitu hijrah atau pindah dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain. Maka untuk hijrah haliyah ini tidak dibatasi dengan tempat, karena hijrah haliyah itu menyangkut di semua tempat.
bagaimana agar setiap individu ketika dia hijrah adalah meninggalkan yang tadinya buruk kepada yang baik, meninggalkan atau pindah dan berusaha yang tadinya baik kepada yang lebih baik, meninggalkan kondisi yang tadinya dibenci oleh Allah menjadi disukai. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang dibaca oleh khatib di muqaddimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah jiwa seseorang itu memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini di dalamnya ada perintah untuk bertakwa kepada Allah diulang sebanyak 2 kali. Di dalam ayat ini pula disebutkan bahwa kita hidup di dunia itu harus senantiasa melakukan perbaikan dan perbaikan, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Para ulama tafsir di antara Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain menyampaikan bahwa yang dimaksud hari esok adalah hari akhirat, sehingga orang yang beriman yang dalam ayat ini diseru, dia akan mempersiapkan di dunia ini untuk hari akhirat. Sebentar lagi kita akan memasuki 1446 Hijriah. Tentunya dalam 1 tahun banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Maka kita lihat setidaknya ada 6 sifat yang harus kita jauhi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah tidak menyukai. Yang pertama adalah kulla ja'dhariyin. Ja'dhari diartikan adalah sombong, sikap takabur, Allah tidak menyukainya. Takabur dalam arti menolak kebenaran, menolak hal yang benar, karena melihat bahwa yang membawanya adalah lebih rendah derajatnya atau lebih muda usianya, sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun, yang dilakukan oleh Haman sebagai perdana menterinya, menolak ajaran Nabi Musa karena Nabi Musa adalah anak angkatnya. Yang dilakukan Abu Lahab sebagai paman Nabi, diajak oleh Nabi, tidak mau karena melihat Nabi itu adalah keponakan yang baru kemarin sore dia melihat ketika lahirnya, dengan kesombongannya. Yang kedua, kesombongan adalah merendahkan orang lain, sikap ujub, memandang remeh orang lain, sehingga inilah yang menghalangi ridhonya Allah. Yang kedua adalah jawad. Setelah ja'dhari, sikap takabur, yang kedua yang harus kita hindari adalah jawad, yaitu sikap tamak atau rakus. Rakus terhadap harta dunia menjadikan seseorang tidak melihat halal dan haram. Yang penting itu semua dapat ia raih. Yang ketiga adalah sakhabil aswaq, yaitu membual atau banyak mengobrol perkataan di pasar-pasar, mengobrol perkataan di bidang usaha untuk tujuan dunia. Hal ini menjadikan dirinya adalah budak dunia, sehingga untuk mencapai kebahagiaan atau kemewahan di dunia dia melupakan akhiratnya. Yang ketiga adalah jifah bil lail, atau yang keempat jifah bil lail, artinya adalah sebagai bangkai di malam hari. Ini bahasa kiasan seseorang yang
menggunakan malam hari untuk tidur tanpa memperhatikan kewajiban, antara lain ada sholat isya di dalamnya, bahkan ada sholat subuh sebagai akhir dari waktu malam. Kalau kita bisa melakukannya, juga ada sholat tahajud, melupakan semuanya ibadah yang ada pada malam hari, dia hanya gunakan untuk istirahat, itu pun tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah himar bin nahar, sebagai keledai di siang hari. Tentu ini adalah bahasa kiasan, adalah seseorang yang senantiasa mencari makanan kemewahan di dunia, menjadikannya lalai untuk akhiratnya. Dan ini berkorelasi dengan yang keenam, adalah alimin bi umurid dunya, jahilin bi umuril akhirah. Dia pintar dan cerdas untuk urusan dunia, namun dia awam untuk urusan akhirat. Dia sangat cerdas bagaimana memainkan, bagaimana memasarkan dunia kepada orang lain, namun untuk urusan akhirat dia tidak bisa untuk bacaan sholat, tidak bisa untuk gerakan sholat, tidak bisa untuk niat mandi wajib dan sebagainya. Itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu kita ingat tentang fenomena di Kota Bogor ini, bahkan tidak hanya di Kota Bogor, di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling pertama untuk judi online. Dan ini adalah termasuk bagian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dan mudah-mudahan kita di tahun yang baru nanti oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang hijrah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.